Bayangkan pagi hari di atas kapal bajak laut pada abad ke-17. Bukan di dek utama, tapi di bawahnya, di tempat lembab dan sempit yang berfungsi sebagai bengkel, tempat tidur, dan terkadang juga ruang penyimpanan. Kamu adalah tukang kayu kapal. Tidak ada seragam mewah atau senjata emas. Hanya baju kasar dari kain linen, tangan penuh kapalan, dan pisau kecil yang kau tajamkan setiap pagi. Pekerjaanmu bukan mulia, tapi vital. Sebuah kapal, khususnya kapal bajak laut, lebih sering rusak daripada utuh. Ombak menghantam keras, meriam musuh menembus papan. Cuaca menusuk kayu, memuai paku, dan membuat sambungan longgar. Setiap pagi, sebelum yang lain bangun, kau dengar suara kayu berderak. Tanda ada bagian yang perlu diperiksa. Mungkin ada papan yang mulai lapuk, atau air laut yang merembes perlahan. Pekerjaan ini bukan hanya tentang menjaga struktur, tapi menjaga hidup. Kamu makan roti keras yang harus dicelup dulu ke air agar bisa dikunyah. Dan kadang kamu tidak sendiri di dek bawah. Tikus-tikus yang licin menyelinap di sela-sela peti, dan bau amis kayu basah tercampur dengan karung ikan kering. Satu hal yang selalu mengganggu adalah suara. Kayu retak, palu logam, rantai berderit, semuanya bercampur menjadi irama yang tidak pernah sepenuhnya diam. Tidur pun jadi selembut papan geladak, tipis, keras, dan diselimuti bau garam. Terkadang saat badai datang dan kapal mulai miring, orang-orang di atas menjerit dan berebut kemudi. Tapi kamu harus turun ke lambung, tempat kapal mulai bocor. Dengan palu, tambalan, dan sumbu, kamu melawan air laut. Satu tetes demi satu tetes. Menjadi tukang kayu bukan soal keterampilan semata. Ini tentang tanggung jawab tanpa sorotan. Jika kamu gagal, kapal tenggelam. Tapi jika berhasil, hanya kapten yang dipuja. Dan kamu kembali ke dek bawah untuk tidur di samping tong air asin. Sekarang, tarik napas dalam. Dengarkan ketukan palu imajiner. Dan bayangkan dirimu, perlahan, terbuai oleh dentingnya. Sekarang, bayangkan kamu sedang naik ke geladak. Angin masih asin. Suara ombak masih mengiringi tiap langkahmu. Tapi kali ini, kita tak membahas suara palu atau kayu retak. Kita mengangkat pandangan ke sosok yang berdiri di atas buritan kapal. Janggutnya tebal, matanya tajam, dan di bawah mantel panjangnya tergantung banyak pistol. Namanya Edward Teach, tapi sejarah mengenalnya dengan nama lain yang lebih mencekam, Blackbeard. Bayangkan wajahnya. Rambut kusut dihiasi pita-pita hitam, janggutnya terurai lebat, kadang ia kepang, dan, menurut beberapa catatan, ia menyelipkan sumbu menyala di topinya. Tidak untuk menyalakan sesuatu, tapi untuk menciptakan efek asap yang membuatnya terlihat seperti setan dari laut. Tapi siapa sebenarnya dia? Lahir di Inggris, sekitar akhir abad ke-17, Edward bukan dari keluarga bangsawan. Dia memulai hidup sebagai pelaut biasa, bahkan sempat bergabung dengan angkatan laut. Tapi laut luas punya cara sendiri untuk membentuk orang. Dan pada satu titik, ia memilih jalur yang lebih bebas, lebih kejam, tapi juga lebih jujur terhadap dirinya sendiri, menjadi bajak laut. Dalam beberapa tahun saja Blackbeard naik daun, bukan hanya karena keberaniannya, tapi karena pemahamannya yang luar biasa tentang psikologi ketakutan. Ia tahu, menakut-nakuti musuh bisa mencegah pertarungan, dan itu baginya lebih efisien daripada pertumpahan darah. Salah satu kapalnya yang terkenal bernama Queen Anne's Revenge, sebuah kapal besar, lengkap dengan 40 meriam. Saat kapal itu berlayar mendekat, banyak pelaut memilih menyerah sebelum tembakan pertama dilepas. Karena mereka tahu, jika sampai tangan Blackbeard harus kotor, tak akan ada belas kasihan. Tapi meski kelihatannya kejam, Blackbeard sebenarnya strategis. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus pergi. Ia pernah menguasai pelabuhan Charleston dan menahan Sandera. Tapi ia juga tahu kapan saatnya menghilang ke teluk terpencil, menyuap gubernur, atau pura-pura bertobat demi pengampunan. Akhir hidupnya tak kalah dramatis. Ia dikhianati oleh otoritas yang sebelumnya bekerja sama dengannya. Pada tahun 1718, dia disergap di perairan dangkal oleh pasukan dari Virginia. Pertempuran berlangsung singkat tapi sengit. Blackbeard tewas,
Setelah terkena lebih dari 20 luka dan 5 tembakan, kepalanya dipenggal dan digantung di kapal sebagai peringatan. Tapi bahkan setelah mati, legenda Blackbeard terus hidup. Cerita tentang harta terpendam, tentang kutukan, tentang kapal berhantu yang konon masih mencari pelaut setia. Namun, di balik semua mitos itu, ada seorang pria yang memahami betul satu hal, bahwa ketakutan adalah senjata paling ampuh. Dan kadang, reputasi lebih tajam daripada pedang. Bayangkan dirimu, menyaksikan dari jauh sosok itu berdiri di geladak, tak bergerak, dikelilingi asap, dan malam kembali hening, hanya ombak yang tetap berbisik. Bayangkan malam yang lembab dan tenang di Laut Karibia. Bulan separuh tersembunyi di balik awan tipis. Angin berhembus pelan, menyentuh layar-layar dengan sentuhan nyaris tak terdengar. Lalu, di kejauhan, kamu melihatnya. Sebuah kapal. Tapi anehnya, tak ada suara yang datang darinya. Tak ada teriakan awak, tak ada kibaran bendera. Kapalnya tampak usang dan bergerak tanpa arah, seakan tertiup angin yang hanya ia sendiri yang rasakan. Itulah awal dari banyak kisah tentang kapal hantu di lautan tropis ini. Dalam sejarah maritim, Laut Karibia adalah ladang subur bagi cerita-cerita semacam ini. Kapal-kapal datang dan pergi. Banyak yang tenggelam dalam badai. Sebagian raib tanpa jejak. Beberapa ditemukan tanpa awak, namun layar masih terbuka dan meja makan tetap tertata. Salah satu cerita paling terkenal adalah tentang The Flying Dutchman. Meski aslinya berasal dari Eropa, versi lokalnya tumbuh subur di Karibia. Konon, kapal itu dikutuk untuk berlayar selamanya tak bisa berlabuh membawa jiwa-jiwa nelangsa yang tak pernah menemukan rumah. Tapi ada juga kisah-kisah yang lebih nyata, namun tak kalah misterius. Misalnya kapal Mary Celeste ditemukan di Samudra Atlantik, dekat jalur menuju Karibia, dalam kondisi sempurna, tapi tanpa satu pun orang di dalamnya. Makanan masih hangat. Logbook berhenti mendadak. Tak ada tanda-tanda perlawanan, tapi seluruh awak hilang seolah ditelan kabut. Apakah badai tiba-tiba menyeret mereka ke laut? Apakah pemberontakan diam-diam terjadi? Atau sesuatu yang lain? Dan dari sisi arkeologi, banyak bangkai kapal ditemukan di dasar Laut Karibia. Sebagian tertutup terumbu karang, sebagian lagi masih mempertahankan bentuknya. Di antara reruntuhan itu kadang ditemukan barang-barang pribadi. Sisir dari gading, sepatu kulit, kancing seragam. Masing-masing menyimpan kisah yang tak pernah sempat diceritakan. Para penyelam kadang melaporkan perasaan aneh saat menyusuri lorong gelap kapal karam. Seakan ada yang mengamati. Seakan suara langkah mendekat di belakang. Tapi ketika mereka menoleh, hanya gelembung-gelembung udara yang menyambut. Mungkin itu hanya efek tekanan. Mungkin sekadar pantulan cahaya. Tapi cerita-cerita semacam ini terus bertahan, karena laut memang menyimpan lebih banyak rahasia dibanding daratan. Kamu mungkin tidak percaya pada hantu, tapi di tengah malam yang sunyi, di atas geladak kapal, dengan suara laut sebagai satu-satunya iringan, kadang imajinasi jadi terlalu nyata. Dan kisah-kisah itu tetap hidup, terbawa arus, di antara riak-riak air asin yang tak pernah tidur. Sekarang, bayangkan kamu bukan lagi di bawah dek. Kamu bukan si tukang kayu yang tidur dekat tong air asin. Bukan juga pelaut yang harus memompa air dari lambung kapal setiap 2 jam sekali. Kamu adalah kapten. Topimu lebar, jaketmu penuh sulaman emas. Sepatumu bersih, atau setidaknya lebih bersih dari milik kru. Tapi meski tampak mewah, hidup sebagai kapten bajak laut tak selalu seperti yang digambarkan dalam film. Mari kita lihat dari dekat. Kehidupan seorang kapten bajak laut sebenarnya adalah perpaduan rumit antara kekuasaan, diplomasi, dan rasa was-was yang konstan. Kapten bukan diktator. Dalam banyak kru bajak laut, jabatan kapten dipilih secara demokratis. Dia bisa digulingkan kapan saja jika dianggap tak layak atau terlalu rakus. Jadi, tekanan untuk tampil adil, atau paling tidak cukup menakutkan, selalu ada. Kapten punya kabin sendiri, biasanya terletak di buritan. Di sanalah dia menyimpan peta, kompas, dan surat maritim. Sebuah surat yang dikeluarkan kerajaan tertentu, yang secara teknis mengizinkan aksi perompakan terhadap musuh negara. Legalitas yang samar ini kadang jadi tameng jika tertangkap,
kadang malah jadi bukti kejahatan. Tapi jangan bayangkan kabin itu seperti kamar hotel. Meja kayu bergoyang saat ombak tinggi. Lemari penuh buku log dan botol tinta kering. Makanan? Sama saja seperti kru, roti keras yang kadang dihuni belatung, daging asin, dan air yang rasanya seperti logam tua. Lalu soal emas. Ya, emas memang ada. Tapi jarang terlihat dalam bentuk koin gemerlap seperti di cerita. Lebih sering berupa bahan mentah, batangan, perhiasan, atau bahkan rempah yang sangat mahal. Emas disimpan dalam peti besi, terkunci, dijaga, dan terus dipindahkan agar tidak mencolok. Kadang, emas itu bahkan dikubur, bukan demi peta harta karun, tapi karena rasa takut akan pengkhianatan. Dan bicara soal pengkhianatan, Kapten hidup dalam bayang-bayang kudeta. Saat pembagian hasil rampokan, satu keputusan yang dianggap tak adil bisa menyalakan pemberontakan. Maka, banyak kapten menyimpan sedikit emas tersembunyi, simpanan pribadi jika sewaktu-waktu harus melarikan diri. Kapten juga harus jago bicara, negosiasi dengan pelabuhan rahasia, menyuap pejabat lokal, bahkan berdamai dengan kapten lain. Dan saat badai menerjang, semua mata tertuju padanya. Arah kemudi, penentuan pelarian, keputusan menabrak atau menghindar, semua di tangannya. Namun saat malam tiba dan kapal berhenti di tengah lautan yang diam, kapten akan duduk di balik meja kecil, mencatat kejadian hari itu. Lelah, kadang dengan tangan gemetar karena sakit laut yang tak kunjung hilang. Kadang hanya termenung, mendengarkan suara laut yang tak pernah memberi jawaban. Menjadi kapten bukan tentang petualangan, tapi tentang tanggung jawab, dan seringkali kesepian. Dan begitulah, kamu telah menelusuri hidup sebagai tukang kayu yang tak dikenal, menyeberangi masa kelam bajak laut legendaris Blackbeard, menyentuh misteri kapal hantu yang terdiam di dasar laut, hingga masuk ke ruang sunyi seorang kapten yang menatap bintang, bertanya-tanya apakah esok kapal ini masih akan berlayar. Kini kamu mungkin mulai merasakan mata berat, napas tenang, dan suara laut dalam imajinasi pun meredup. Biarkan kisah-kisah dari masa lalu ini membawamu tidur, jauh dari suara ombak dan palu kapal, ke tempat di mana sejarah hanya jadi mimpi tenang. Selamat malam.